Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman subscriber dimanapun kalian berada. Salam Sobat Gurun. Kali ini saya akan bahas tentang postingan saya yang kemarin, yaitu Q&A seputar kaktus, versi rumah kaktus ya. Mungkin ada sebagian dari teman-teman yang memiliki teknik yang berbeda, cuman ini yang menurut saya lakukan dan bisa untuk di area saya. Jadi untuk yang mungkin beda persepsi, silahkan disertakan di kolom komentar untuk nanti bisa sebagai bahan evaluasi, karena di sini kita sifatnya sharing ya, sharing atau berbagi pengalaman. Nah, ini kita mulai aja ya untuk pertanyaan yang pertama dari Denis Hutagalung. Pertanyaannya adalah, pupuk yang baik untuk kaktus apa ya? Dan media terbaik kaktus itu agar menghasilkan poros yang baik dari campuran apa saja ya Om? Terima kasih. Saya coba jawab ya. Pupuk yang baik untuk kaktus itu, kalau menurut saya pupuk dari kompos. Kompos itu bisa dihasilkan dari kompos daun, bisa juga kita pakai pupuk kimia atau pupuk dekastar. Familiarnya sih Osmokot. Nah, itu ada dua varian untuk pembungaan dan pertumbuhan. Tinggal alokasi yang cocok itu untuk apa. Kemudian untuk media terbaik kaktus itu agar menghasilkan poros, menurut saya banyakin untuk pumaisnya. Kalau di sini ya, saya menggunakan pumais itu 40%. Bisa pakai pumais, bisa pakai pasir malang. Kalau mungkin di daerah teman-teman nggak ada pumais, bisa menggunakan pasir malang. Itu kalau di sini 40%, kemudian 30%-nya sekam bakar, 20%-nya kokopit, kemudian 10%-nya itu kompos itu sendiri. Itu yang saya gunakan di sini, tapi dengan catatan tiap daerah berbeda ya. Kalau menurut saya 40% dari pumais itu udah cukup membantu untuk porositas dari media tanam. Kemudian pertanyaan yang kedua ya dari Topi Second Import. Ya, terima kasih ya pertanyaannya untuk Topi Second Import. Pertanyaannya adalah, bagi pemula gimana caranya mengganti pot kaktus yang benar dan penyiraman awal ganti pot. Jadi untuk penggantian pot yang benar itu, kalau pot plastik seperti ini, kalau saya di sini pertama adalah tekan dulu bagian potnya, ditekan-tekan. Jadi media yang ada di untuk akar yang nempel di potnya itu bisa terlepas terlebih dahulu. Nah, kemudian kita cek nih medianya itu bersih dari kutu atau enggak. Kalau itu masih bersih dari kutu, kita bisa pakai media tanam yang ini lagi. Jadi kita pot yang baru udah disiapkan, kita cabut beserta medianya, kita cek kalau medianya masih bagus, kita langsung masukkan ke pot yang baru. Tinggal jika ada sela antara media yang lama dengan pot, kita tambahkan dengan media baru. Itu yang pertama. Kemudian ketika kita lakukan proses yang seperti itu, kita bisa langsung melakukan penyiraman kalau saya. Kemudian untuk kondisi kasus yang kedua adalah ketika kita bongkar ternyata medianya udah ada kutunya nih, udah banyak kutunya. Nah, itu saya sarankan untuk dibersihkan, medianya semua dibersihkan, jangan dipakai lagi. Kemudian kita pakai media baru, kita tanam, dan itu jangan langsung disiram. Minimal 1 hari 1 malam itu jangan langsung disiram, dan jangan dipanaskan, jangan ditaruh kena sinar matahari langsung. Dalam arti kita
teduhin dulu, setelah sehari baru kita lakukan penyiraman. Nah, saya rasa udah menjawab untuk pertanyaan penyiraman awal ganti potnya ya. Terima kasih Topi Second Import. Kemudian yang ketiga dari Sofik, tingkatan rootstock dari yang paling mudah sampai yang paling susah dan bagaimana mengurangi resiko gagal grafting. Ini saya jawab pertanyaannya. Di sini udah ada 4 rootstock yang biasa kita pakai untuk grafting ya. Pertanyaannya adalah ini dari sini mulai dari Jus Berti, kemudian ini Mirtilo, kemudian ini ada buah naga, kemudian ini ada kaktus koboi. Nah, ini pengalaman saya. Udah saya urutkan dari sini, dari yang paling mudah kemudian ke sini susah. Kalau menurut saya, mungkin dari teman-teman yang lebih ahli mungkin punya persepsi yang berbeda ya. Kalau dari saya seperti ini urutannya. Kenapa saya bikin ini paling mudah? Karena ukuran dari si Jus Bertinya dia nggak bisa terlalu besar kan, maksimal segini. Jadi spionnya lebih mudah diposisikan dengan spion dari kaktus yang atas ini, karena biasanya yang kita grafting kan kaktusnya bentuknya kecil dan spion sama ringnya itu harus ketemu. Nah, itu kalau ukurannya sama-sama kecil itu lebih mempermudah. Kemudian dia penopangnya luas, penopang dari si spionnya itu luas ya. Kemudian daya tahannya juga cukup bagus kalau menurut saya. Kemudian yang kedua Mirtilo, ini juga menurut saya ya mudah yang kedua. Kemudian ada buah naga ya, ini yang paling familiar di sini. Dia cukup gampang karena ringnya kecil, cuman di sini kan dia bentuknya triangle ya, jadi itu agak menjadi poin yang lebih membutuhkan konsentrasi lebih ya. Kemudian yang terakhir ini kaktus koboi ya, sorry, ada kaktus koboi. Nah, ini kenapa saya bilang paling sulit, karena kaktus koboi ini kan punya ring yang besar, vascular ring yang besar, jadi kita harus memposisikan inti dari spion dengan vascular ringnya itu biasanya dia agak ke pinggir, jadi itu butuh kebiasaan sih, butuh kebiasaan aja. Mungkin lama-lama kalau yang udah biasa juga gampang, tapi kalau menurut saya dari keempat ini ya, ini urutannya dari yang paling mudah kemudian yang paling susah kalau menurut versi Rumah Kaktus ya. Kemudian pertanyaan keduanya adalah bagaimana mengurangi risiko gagal grafting. Nah, ada beberapa sih. Yang pertama, spionnya itu atau potelannya ini harus potelan yang baru atau fresh potel, jangan yang udah layu. Itu pertama. Nah, kedua, rootstock ya sayur. Rootstocknya itu kalau bisa, terutama buah naga atau ya rootstocknya itu jangan yang intinya udah tua. Jadi pakai rootstock yang pucuk ya, katakanlah seperti inilah. Ini nanti pucuknya diambil. Nah, itu bakalan menghasilkan vascular ring yang masih muda juga. Jadi muda ketemu ini yang segar, itu dapat memperkecil potensi kegagalan. Kemudian yang selanjutnya adalah pisau atau toolsnya itu sebelum dipakai harus dibersihkan atau disterilkan terlebih dahulu. Selanjutnya adalah kekencangan saat kita menjepit ini. Jadi ini ditempelkan dengan ini spion dengan rootstocknya itu lebih kencang, lebih bagus, tapi dengan catatan jangan sampai merusak dari atasnya ini. Lebih kencang, lebih bagus. Kemudian setelah itu setelah kita ikat si graftingan ini,
usahakan jangan dipanaskan terlebih dahulu, taruh di kolong atau di tempat teduh itu selama 4 sampai 5 hari. 4 sampai 5 hari baru karetnya atau pengikatnya dilepas. Itu sih beberapa poin yang menurut saya menjadi konsen saat melakukan proses grafting. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang disertakan di kolom komentar Instagram itu nanti akan kita undi. Nanti ada satu pemenang, nanti akan kami umumkan dan kami inbox. Nanti akan ada hadiah spesial ya, itu anggap aja giveaway. Jadi masih bisa untuk teman-teman, silahkan komen di postingan yang ada fotonya ini, silahkan sertakan, nanti akan kita undi untuk dapatkan giveaway dari kami. Ya, terima kasih sudah mengikuti sharing-sharing dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.